mandailing isero uluna disi aulia desude bue camperang lampu dinding on pehamira mengalapkan bujing. Siapa nama ibu? Lelius Maidan. Lelius Maidan. Panggilan aja. Leli. Oh Leli, panggilannya Leli. Iya. Ya Leli. Umur Leli? 30. 30 tahun. Suami umurnya? 29. Pekerjaan suami? Petani. Petani. Anak apa? Leli berapa sekarang? Anak? Oh, 2. Terus anak yang sekarang umur? 6 bulan. 6 bulan. Ini. Iya. Selama hamil ada pantangan ini, makanan, Durian. durian pantangannya. Iya. Selain dari durian, Nggak ada lagi. nggak ada lagi. Selama hamil makannya? Makannya Bagus. sedikit-sedikit. Oh sedikit-sedikit. Iya. Memang kebiasaan makan selama hamil sedikit-sedikit. Iya. Sampai hamil yang sekarang siapa anak yang paling kecil namanya? Aulia Nur Hikmah. Aulia. Oh, perempuan ya? Iya. Panggilan dia. Aulia, iya. Aulia, ya Leli. Iya. Nah berarti selama hamil dengan Aulia ini makannya sedikit, aja Sedikit, sampai iya. melahirkan. Iya, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Pantangan enggak ada, cuma Durian, durian iya. aja. Oh, iya. Nah ini si Lia umurnya berapa sekarang? 6 bulan. Ya, kapan memberikan makan tambahan setelah ini? Setelah anak lahir itu kemarin. Maksudnya? Memberikan makan tambahan ini kan Lia menyusu sama Iya. Leli. Nah, menambah apa? Memberikan makan tambahan itu kapan umurnya? Umur 6 bulan. 6 bulan. Iya. Sebelum itu enggak ada dikasih Enggak. apa-apa. Udah dapat apa pengetahuan tentang ASI eksklusifnya Pak Leli? Tahu kan dari mana Leli tahu bahwa anak ini enggak diberi makanan sampai 6 bulan? Dibilang orang. Siapa? Orangnya siapa? Mama itu Mama. 6 bulan baru kasih makan kata orang. Oh gitu. Jadi Leli memang tak ada memberikan apa-apa selama Enggak. 6 bulan. Baru Apa? Roti. roti. Umur Iya. berapa dikasih? 6 bulan juga barusan ini, Bu. Oh, barusan ini dikasih. Jadi sebelum itu dengan air susu Leli saja. Iya. Cukup air susunya, banyak air susunya. Kadang banyak, kadang sedikit. Oh, iya. Oh, karena pekerjaan Leli apa selain dari ibu rumah tangga di rumah apa lagi Ke pekerjaan? sawah Oh, ke sawah. Tiap hari ke sawah. Iya. Jadi anak ini dibawa ke sawah. dibawa. Oh, dibawa ke sawah. Jadi menyusukannya sekali berapa di sawah? Kadang nggak bisa kerja kan, menyusu aja. Oh, misalnya sampai di sawah dia lengket aja sama Leli. Iya. Sampai enggak bekerja jadi kita, duduk aja dia nyanyi ya. Berganti sama ayahnya. Berganti sama ayah. Iya. Tapi kalau anak tidur, Anak baru tidur kita bisa baru bekerja. kerja, iya. Nah, selama Leli ini waktu kecil kan dibawa itu umur berapa udah dibawa ke sawah? Berumur sebulan. Oh, sebulan. Iya. Oh, udah dibawa ke sawah. Udah. Jadi sampai di sawah ada tempat ditidurkan di sana. Di ayun. Oh, ada ayunan di sana. Ada. Oh, iya. Jadi kalau dia tidur, selama dia tidur enggak Leli kasih susu. Pokoknya dia enak tidur udah, Iya. kita nyaman aja Iya. kerja. Iya, kerja. Itu selama 1 bulan sampai sekarang. Iya. Setiap hari kita bekerja ke Iya. sawah. Iya. Terus sekarang kan udah 6 bulan, udah berarti Leli sudah membuat makanan tambahannya tadi, yang roti tadi. Apa yang Leli kasih? Roti, kadang nggak sempat masak nasinya. Oh, enggak Kasih sempat masak roti, nasi, iya. kasih aja roti. Iya, pagi udah pergi. Oh, pagi udah pergi. Iya, siap makan kan pergi. Iya. Roti apa yang Mary kasih? Roti ATB. mari. ATB. Iya. Roti ATB itu sama roti mari itu apa? Iya. Ya. Dia diapain cara membuatnya? Dikasih air masak, air minum. Oh, yang minum. Iya, terus dihancur. oh, baru dikasih sama si Leli. Itu yang dikasih sama Aulia. Iya. Sejak mulai makan tambahan roti itu Iya. aja. Selain dari itu enggak ada. Enggak. Sampai sekarang. Iya. Berarti ada pantangan makanan selain roti itu yang dikasih anak? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada reaksi apa sama si Aulia dengan dikasih roti. Enggak ada. Berarti Leli kemarin itu sebelum dikasih makanan tambahan berarti memang air susu Leli aja yang Leli kasih sama anak ya. Iya. Makanan Leli gimana?
kuat makan. Leli, Iya. apa aja cukup makanan Leli itu? Kadang makan roti juga. Oh, makan roti juga. Iya. Iya. Selain dari apa namanya tadi ya roti itu sampai sekarang ya? Iya. Iyalah Leli. Berarti Leli setiap hari pergi pagi-pagi dan menyiapkan untuk makanan. Anak Leli tadi kan ada 1 orang 4 Iya, tahun. iya. Nah itu Leli bawa juga. Dibawa, Oh, ikut dibawa. ke sawah. Ikut ke sawah. Iya. Terus Leli siapkan juga makanan buat anak ke sawah. Iya. Untuk yang siapa namanya anak ya? Pandi. Si Pandi. Iya. Si Pandi apa yang Leli siapkan untuk bawa ke sawah? Oh, nasi, kadang jajan. Oh jajan, Iya. nasi. Pokoknya dibawa nasi. Ada Iya. lauknya? Enggak? Ada. Ada. Apa itu contohnya? Kadang telur, kadang ikan. Ya. Si Pandi makannya enak. Habis sama dia. Sekarang sikit-sikit, Bu. Sedikit. Iya. Jadi selama di sawah si Pandi melihat adiknya atau duduk juga dia di Kadang duduk, kadang pergi ke sawah-sawah itu. Oh ikut pula dia Ikut ke sawah. Oh. Iyalah, makasihlah Leli. Nanti kita jam ini mau ke sawah lagi Leli ya. Iya, Bu. Ya. Selamat inilah Leli ya. Mudah-mudahan Leli anaknya sehat selalu ya. Amin. Nanti bisa nanti kita minta masuk penyuluhan atau pengetahuan tentang bagaimana memberi makan tambahan buat anak Leli ya. Nah, terima kasih ya Leli. Ya, sama-sama. Waktu hamil si Fandi kan kebiasaanmu waktu si Pandi mual, muntah atau biar? Mau tahu tak kakak? Nah, baru nagiat mangan. Nagiat mangan. Bahat nu manganmu sangat otik-otik. Otik. Nah, nara mangan be Nara be. sampai lahir. Lahir ya di api bahkan Mm-mm. gogo mangan. Waktu Leli hamil si Pandi ahai lehen mangan nah. Indahan. Baru mardot tapi Oh, olo mardodot. isini dot pakai Teh manis. teh manis. Ndak pakai susu, ndak. Susu bar teh manis. Oh, teh manis ya. Mm-mm. Tapi jojotan teh manis. Olah. Dung lahir kan waktu melahirkan mah ibagas nih kakak kan. Olah. Waktu melahirkan nih kan maidokon kakak anak misi Leli cacat. Olah. Ndak selamat. Ya kan? Dung 3 bulan sidungnya waktu baru melahirkan si Aulia ada kan? Olah. Si Aulia dong 2 tahun. Dong kakak. Pas 2 tahun nanti baru hamil si Aulia. Sonari si Aulia 6 bulan. Olah. Mangan ATB. Alah. ATB bahat di lehen ko sangapi ya. Kadang abis ya 2 kakak 2 ahai na 2 gindari? Olah. 2 gindari saja. Olah. 3 kali sa darion di lehen ko. Nasa buku sih nasa ribu itu sa buku sih kan. Nangge na bungkus godanya. Nda. Ido. Sebungkus si 1000 Olah. untuk 3 kali lehen. Kadang tolu potang kali? kadang sada do abis ya kan kadang 2. Sada gindari Oh, may lah. lehen ko. Heeh. Iancur baru ilehen. Olah. Baru anggo isaba kan dibue. Olah. Ibue nda tangis ya. Kadang sunggul songoni nda tangis ya ibu Ima karejo sa joho. Olo karejo Nda kadang janggal karejo. Olo kadang tong tangis ya susu kan menyusui. Baru ima dong menyusui margat harap dod ayak ne. Anggo ibue ya dong 3 jam may ibari susui ho. Biasa na mentong Kadang 1 jam do kakak. na dibue. Tay adok tong mengganggu. Si Pandi ya. Olo. Jadi si Pandi nda mengganggu si Aulia na modomi. Diganggu ya kadang na hubue ni kakak kan payak ko songoni diganggu ya. Ima siya piba na karejoy. Margoti. Dot ayak na. Olo. Ya lah Leli. Jadi biasanya jam 8 kayak kusaba. Olo. Jadi mulak nah jam 3 mah. Jam 4 kadang 4 abis sore? asar olo. Mulak san mengguris ayaknya jam 3. Jam 12. Jam 12 langsung kusaba. Olo. Jadi selama adik Sabah dari Manyogot sampai jam 12 nda dong ayakna dohot. Leli saja doh Olo. sampai jam 4. Olo. Gitu.
Jadi anggo kusaba naron cukup sadama ATB inai tabusio 1.000 saja. Alah. 1.000 saja. Sampai sore. Alah. Cukup mai. Cukup. Baik. Kadang sada do awisia kan, kadang sayang do na sada nagit ya. Oh Allah. Seharus natongkan biar puni bagot kayak kusaba ipatu rendahan niya. Alah. Ya. So ulang ahaya iya pe butong anggo sekedar ATB sebungkus 1.000 IP indah habis. Alah. 1.000 sampai seharian. Kadang to anggo sopat ni kakak ulopa kan, tay kadang mopop. Oh iyalah. Itu teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Kusrini. Dari 2005 sampai 2021 bekerja di daerah di Bidan Desa Bahagia Panti, dan 1 tahun terakhir ini saya di Puskesmas dengan membicarakan permasalahan stunting. Ada riwayat ibu dengan memiliki balita stunting yang bernama Ibu Lely Yusmaidar. Permulaan dia hamil sudah memiliki riwayat kek dengan berat badan waktu hamil 42 kilo, melahirkan anak BBLR 2,4 yang bernama Muhammad Rifandi. Setelah si Rifandi lahir, 8 bulan kemudian si ibu sudah hamil lagi. Hamil dengan kondisi yang tetap kek untuk kedua kali, dengan pola makan yang tidak teratur, sedikit-sedikit dan tidak dibarengi dengan gizi yang seimbang. Lahirlah anak kedua dengan mengalami kelainan, yaitu omfalokel dan spina bifida, dan tidak hidup, maksudnya lahir meninggal. Kemudian saya menyarankan untuk Ibu Lely menjarakkan kehamilannya, karena riwayat kehamilan ini dia memiliki anak cacat. 2 tahun kemudian dia hamil lagi. Setelah dia hamil, lahirlah anak yang ketiga, berjenis kelamin perempuan, dan berat lahirnya tetap BBLR juga 2,4 kilo. Jadi riwayat stunting terus diikuti anaknya yang ketiga ini, karena memang pola asuh ibu dan keluarganya tidak mendukung. Anak ibu siapa namanya? Kairani. Udah berapa tahun umurnya sekarang? 5 tahun. 5 tahun. Iya. Nah, sebelum ini kabarnya bahwa si Kairani stunting dulu ya, Bu. Iya. 1 tahun yang lalu. Iya. Ya, sekarang kan dalam ininya nggak stunting lagi. Iya. Nah, boleh kami tanya Ibu, apa aja yang sudah dilakukan karena si Kairani tidak jadi stunting? Coba Bu ceritakan, bisa Bu ceritakan. Hari itu dari Posyandu ada program dikasih makanan sehat, Iya, kan kasih makan ikan, sayur, ayam setiap hari bergantian selama 1 bulan Itu bantuan dari mana, Bu? dari Posyandu. Oh, alhamdulillah ya. 1 Iya. bulan. Berapa lama? 1 bulan. 1 bulan Nah, selain dari makan tambahan yang dari Posyandu, ada lagi? nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Jadi setelah sebulan itu tahun 2021 itu, tahun Iya. ingat Ibu bulannya? Enggak, Kalau bulannya nggak ingat enggak lagi. ingat lagi. Tapi 1 bulan lamanya ya. Iya, Makanan bervariasi tapi diberikan oleh Posyandu. iya. Dalam setiap hari kah atau selama 1 bulan? Setiap hari selama 1 bulan. Itu diberikan selama 1 bulan. Setelah itu ibu lagi yang untuk menindaklanjuti Iya. seterusnya. Iya, Ada ibu berikan makanan yang sesuai sudah dianjurkan oleh Posyandu iya ada. sampai detik sekarang. Iya. Terus ibu pekerjaannya apa? Tani sama kalau pagi jualan gorengan. Jualannya. Iya. Berapa penghasilan ibu
itu jualan itu satu hari? Kalau penghasilannya yang nggak tentu. Iya, enggak kira-kira berapa maksudnya untuk mencukupi untuk makanan si Khairani. Kan Khairani udah bagus nih sekarang. Kan Iya. Ibu melanjutkan apa yang disarankan oleh Posyandu. 50. 50 satu hari. Iya. 50. Nah ya, si bapaknya apa pekerjaannya? Bapaknya udah meninggal. Oh, udah meninggal. Enggak ada bantuan lagi dari yang lain selain Ibu bekerja? Bantuan Misalnya dari pemerintah Kalau dari atau dari pemerintah keluarga? Enggak ada. dari pemerintah. Bantuan sekolah lagi. Bentuk sekolah ada, berarti tak Iya. bayar uang sekolah gitu. Iya. Kapan Bapak ini Khairani meninggal nih? Waktu Khairani umur 3 bulan. Umur 3 bulan. Iya. Berarti waktu ibu hamilnya Khairani, Bapaknya sakit. bapaknya sakit. Iya. Iya. Ya, Alhamdulillah Khairani tetap ibu kasih makanan yang sesuai anjuran dari Posyandu. Boleh ibu ceritakan bagaimana makannya itu satu hari itu apa menunya? Kalau Contoh pagi makannya, tadi, hari ini apa aja bu berikan? kalau pagi tadi pakai sayur sama telur sama tempe. Sama tempe, Iya. habis sama dia? Nggak habis. Udah habis. Makannya sedikit. Makan sikit, ya Khairani. Terus makan siang apa dikasih nanti? Kalau makan siang nanti itu juga. Telur lagi sama tempe. Iya, telur sama tempe juga. Sore? Sore kasih ikan nanti sama sayur. Ikan. Oh, udah ada disiapkan ini untuk hari ini. Iya. Setiap hari? Setiap hari disiapkan. Kalau pagi sampai siang disiapkan. Kalau sore baru siapkan lagi sore nyiapkannya. Berarti cukup dengan uang yang dapat satu hari tadi 50, itu udah bersih 50? Maksudnya bisa untuk Bisa namanya untuk memenuhi kebutuhan untuk Khairani ya, Bukit ya. Dulu lahirnya umur berapa berat badannya ingat? 2 kilo. Oh, 2 kilo. Iya, Usia kehamilannya cukup bulan dulu. cukup. Cukup. Tapi waktu hamilnya itu yang merawat bapaknya ya. Iya. Sejak umur 3 bulan hamil sampai beliau meninggal umur 3 bulan Iya. itu Ipit merawat suami ya. Iya. Terus mungkin kurang masukkan gizi atau apa ya. Iya. Selama hamil ada keluhan, ada masalah, ada sakit dan sebagainya. Nggak ada Nggak sakit. ada. Cuma asupan makanan itu yang kurang. Apa ya, Pit? Untuk si hamilnya Khairani ya. Makanya dia. Lo tahu apa itu stunting? Hah? Tapi kan stunting kemarin kan udah ada Stunting kalau dari Posyandu katanya ukurannya nggak sesuai tinggi badannya sama umurnya. Bagus ya, memang itu Iya. artinya Pit. Jadi karena hamil Pit dulu makanannya enggak cukup, jadi anak yang kita lahirkan juga apa itu hubungannya masalahnya ya. Jadi sehingga juga dulu gizinya enggak cukup. Itu anak, apalagi tadi anaknya dilahirkan cuma 2 kilo. 2 kilo. Nah, ya, alhamdulillah sekarang sudah ini ya, sudah bagus. Nah, pertahankan ya makanan yang sudah diajarkan dari Posyandu. Yang penting ada gizi seimbang. Harus ada nasinya, ada lauknya. Seperti tadi ada telur, ada tempe, dan juga ada sayur bayam apa? Sayur. Ada bervariasi sayurnya. Hah? Sayurnya ganti-ganti. Ganti-ganti. Kalau tadi daun iya. ubi, Alhamdulillah. Buah ada dikasih juga. Buah. buah kadang-kadang. Kadang-kadang buah. Ya kadang misalnya ada limau atau apa itu kasih ya. Iya. Yang penting bagaimana kasih sayang ditingkatkan walaupun papanya tidak ada. Nah jadi Pit double memberikan kasih sayang ke Khairani gitu. Mungkin kakaknya laki-laki, suruh juga lah memberikan ada kasih sayang dari kakaknya yang laki-laki, sehingga ada mendapatkan kasih sayang dari kakak walaupun tidak ada bapaknya. Ya Pit ya. Iya, Bu. Yang penting kalau sakit atau apa pergi ke Bu Bidan atau ke puskesmas. Puskesmas kan dekat ya. Dekat. Ada misalnya ada namanya untuk ke Posyandu. Ini umur 5 tahun masih ke Posyandu, timbang Nggak nggak lagi. Nggak ada lagi. Sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun. Satu riwayat ibu dengan balita stunting yaitu Ibu Fitriani. Ibu Fitriani memiliki balita bernama Khairani. Sekarang usianya udah 5 tahun. Tapi riwayat kehamilannya sangat-sangat memprihatinkan. Usia kehamilan 5 bulan, suaminya sakit, yaitu dengan
sumbatan batu empedu dan harus dirawat di Rumah Sakit Padang. Sejak kehamilan 6 bulan, si ibu sudah mendampingi suaminya di Rumah Sakit M. Jamil Padang sampai si ibu hampir melahirkan. Dan lahirlah si Khairani dengan kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Suami siap dioperasi, si ibu melahirkan dengan kondisi berat bayi lahir cuman 2000 gram atau 2 kilo. Dan sampai saat ini di usia prasekolahnya masih tetap stunting. Cuman karena ibu pengetahuannya, dia beranggapan si Khairani cukup di 5 tahun dalam keadaan penimbangan ke posyandu, cukup sampai 5 tahun, sementara di posyandu tetap ada untuk prasekolah untuk mengadakan DDTK 2 kali. Masih tetap di usia 62 bulan dan 72 bulan. Pernah diadakan program penanganan stunting dari Nagari, yaitu dari Wali Nagari Panti bekerjasama dengan Kadar Posyandu beserta PKK Nagari mengadakan pengolahan makanan untuk anak-anak stunting. Itu cuman 1 bulan, tidak terus menerus. Nah, 1 bulan ini diadakan sama kader di satu rumah dengan pengolahannya di situ. Bahan-bahan diadakan oleh Nagari dan diantar oleh ibu-ibu PKK ke tempat kader posyandu. Nah, di situ kader mengolah makanan tersebut. Ada buah memang, ada sayur, ada ikan, bermacam-macam makanan, cuma sampai 1 bulan dan itu tidak berkelanjutan. Sementara dari kurva perkembangan tinggi berat badan balita stunting tidak ada peningkatan karena penanganan program tersebut hanya berjalan 1 bulan. Kemudian dari program puskesmas, setiap balita yang bergizi 2T atau penimbangannya 2T atau BGM tetap ada diberikan biskuit tambahan dari puskesmas yang disalurkan oleh bidan desa masing-masing. Dan tetap penimbangan selalu diadakan tiap bulan didampingi tim gizi puskesmas. Diadakan juga DDTK setiap bulan ke posyandu. Dan ternyata untuk program penanganan stunting dari Nagari sampai sekarang tidak ada lagi. Cuman yang ada hanya pemberian PMT posyandu, itu pun kadang-kadang hanya berupa biskuit jadi, makanan jadi, makanan pabrikan, bukan berbentuk makanan olahan yang dari hasil daerah kita ini. Jadi rasanya nggak sesuai untuk balita karena tetap dikasih makanan pabrikan juga. Kemudian untuk pemantauan perkembangan balita tetap di penimbangan setiap bulan, kerjasama dari bidan desa, kader posyandu, dan gizi puskesmas. Selanjutnya setiap penimbangan terus dipantau, terus dilaporkan. Di tiap penimbangan di bulan Februari dan Agustus selalu terjadi peningkatan stunting, bukan tidak penurunan lagi, adanya terus peningkatan stunting. Stunting tidak diteratasi hanya dengan program yang singkat, karena memang keadaan dari sosial ekonomi masyarakat di sini rendah. Jadi keadaan itu tidak akan merubah anak-anak ini menjadi tidak stunting, karena memang keluarga penghasilan jauh-jauh di bawah normal UMR kita. Apalagi sekarang udah semuanya nggak ada yang murah, nggak ada yang hasil dari sawah pun tidak ada lagi yang bisa
didistribusikan untuk anak-anak ini dimakan, tidak dibeli semuanya, dibeli dengan harga yang cukup tinggi. Jadi kemampuan masyarakat semakin tidak bisa mengatasi anak-anak mereka menjadi tidak stunting. Dari keluarga yang mendapat bantuan penanganan program stunting, Ibu Fitri mungkin dia bisa mengolah dirinya menjadi ibu yang tangguh, berjualan. Dia bisa mengambil ilmu dari program yang 1 bulan tadi untuk merubah keadaan anaknya menjadi lebih baik dengan diikutinya makan sayur, makan telur, proteinnya walaupun hanya telur, tempe, tapi tetap diberikan ke anaknya untuk merubah anaknya biar tidak stunting. Tapi itu pun tidak menjadikan anaknya tidak stunting, karena ibu beranggapan bahwa posyandu itu cuma sampai 5 tahun, sementara di prasekolah tetap harus ada datang ke posyandu.